Sidang lapangan, PN Rohil tancapkan pelangsita eksekusi di lokasi yang tidak sesuai putusan pengadilan. Selamat menyaksikan. Breaking news. Sidang lapangan, PN Rohil tancapkan pelangsita eksekusi di lokasi yang tidak sesuai putusan pengadilan. Rokan Hilir, TV Riau bangkit. Sidang lapangan kasus penyerobotan lahan antara Jusman Sagala, pemohon, vs Ramses Marbun, termohon, di Desa Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Bagan Sinemba oleh Pengadilan Negeri PN, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan agenda sita eksekusi. Senin, tanggal 28 Juni tahun 2021. Kasus ini telah bergulir di PN Rohil sejak tahun 2016 lalu. Dari jadwal sidang yang telah diagendakan sebelumnya oleh PN Ujung Tanjung, Rohil pada Senin, tanggal 28 Juni tahun 2021 pukul 9 WIB, pihak termohon lebih dulu tiba di lokasi pukul 9 WIB, sedang pihak PN Rohil bersama pemohon, baru tiba di lokasi pukul 15.20 WIB. Pantauan media di lapangan, sidang lapangan kali ini, dipimpin oleh Panitera PN Rohil, Siti Fatimah, SHMH. Mengingat hari sudah sore, Siti langsung membacakan isi surat sita eksekusi. Pembacaan dilakukan secara bergantian bersama pihak juru sita PN Rohil. Usai membacakan isi surat sita eksekusi, Siti memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak pemohon dan termohon setelah mendengarkan untuk kemudian menanggapinya. Pemohon melalui kuasa hukum, Sartono menyampaikan tanggapannya hingga menyebutkan nama salah satu pihak bernama Rinaldi bahwa ikut hadir dalam sidang lapangan itu, ternyata setelah dicek dan dipanggil berkali-kali yang bernama Rinaldi untuk memastikan fakta lapangan orangnya tidak ada. Disitulah situasi sedikit tegang karena pihak termohon menuding pemohon Sartono melakukan pembohongan publik karena Rinaldi memang tidak ikut dalam sidang tersebut. Anda jangan asal bicara dan melakukan pembohongan, mana Rinaldi, tunjukkan orangnya sekarang, Anda sebut Rinaldi hadir, padahal orangnya tidak ada di sini, protes termohon, dan pemohon Sarto pun bungkam tanpa menjelaskan apa alasan dia menyebut Rinaldi hadir, pada Rinaldi tidak ada. Giliran termohon bersama tim kuasa hukum, Rudi P. Tampu Bolon, SH, Hoa Sun, SH, Mulyadi R. Manalu, SHMH dan Novesto Effendi, SHM, menanggapi bunyi isi surat sita eksekusi sebagaimana putusan PN Rohil bahwa lahan yang dieksekusi berada di Pondok Pulau. Sedangkan pemasangan pengecoran didirikannya pelangsita eksekusi oleh PN Rohil berada di Pondok Cabe. Pihak kuasa hukum termohon menerangkan beberapa kali bahwa tidak menghalangi apalagi membantah putusan PN Rohil. Namun termohon lebih menegaskan bahwa PN Rohil mendirikan pelangsita eksekusi di lokasi yang salah, supaya dipindahkan di lokasi sesuai putusan PN Rohil. Dalam putusan PN Rohil menyebutkan lokasi sita eksekusi di Pondok Pulau, sedangkan lahan milik termohon berada di Pondok Cabe. Demikian halnya dengan batas-batas yang disebutkan pemohon tanpa ditunjuk, dilihat menunjukkan surat asli kepemilikan lahan oleh pemohon, tetapi hanya menyebut di atas berkas saja. Supaya ini menjadi pertimbangan hakim di PN Rohil pada sidang berikutnya, kata tim kuasa hukum selaku termohon. Sebagian para saksi dari termohon yang turut hadir di lapangan antara lain, Sekdes Desa Kepenghuluan Tanjung Medan, Sumardi. Kadus Pondok Pulau, Sugiman. Mantan Kaur Pemdes Tanjung Medan, Rudi Suwandi. Mantan Kadus Pondok Cabe, Bunari. Sumardi mewakili Kepala Desa Kepenghuluan Tanjung Medan, Suhendri Ucokonden. Bunari, Rudi Suwandi dan Sumardi diminta oleh termohon untuk memberikan kesaksian mereka. Saat itu juga, para saksi yang hadir menjelaskan bahwa lokasi sebagaimana disebutkan dalam putusan PN Rohil yaitu peletakan pelangsita eksekusi di Pondok Pulau, bukan di Pondok Cabe. Setahu kami, lahan ini berada dalam penguasaan Ramses Marbun. Ini lokasi Pondok Cabe. Sedangkan dalam putusan PN Rohil lokasi lahan yang disita eksekusi berada di Pondok Pulau. Antara Pondok Cabe dengan Pondok Pulau, selain lokasi berbeda, juga lokasinya cukup jauh dari lokasi Pondok Cabe, papar Bunari. Atas keterangan termohon dan para saksi inilah yang membuat Panitera PN Rohil, Siti Fatimah, SHMH sempat menyetop para pekerja untuk tidak memasang pelang dulu setelah mendengarkan keterangan termohon dan saksi serta sesudah berkonsultasi kepada Ketua PN Rohil saat itu juga. Stop, jangan dipasang, jangan dicor, jangan dikasih air di semen itu dulu ya. Saya baru saja konsultasi dengan Ketua PN, beliau minta jangan dipasang dulu. Semua keterangan terbaru dari termohon dan keterangan para saksi akan kami catat sebagai pertimbangan pada
Selanjutnya, Panitera Siti Fatimah meminta pemohon dan termohon beserta para saksi lainnya untuk melihat secara bersama-sama lokasi lahan dan batas-batas lahan yang diklaim pemohon. Dengan berjalan beberapa meter dari lokasi pertemuan awal, ternyata pemohon keberatan dan tidak bersedia ikut melihat lahan dan batas sebagaimana permintaan Panitera PN Rohil saat itu juga. Kami mohon maaf, kita batalkan melihat lahan dan batasannya, sebab pemohon yang diwakili oleh kuasa hukum Sartono, keberatan dan tidak bersedia ikut bersama kita melihat lokasi dan batas lahan dimaksud. Ini juga kami catat dan akan menjadi bahan pertimbangan pada sidang berikutnya, ujar Siti Fatimah. Siti kemudian menyampaikan kepada termohon, bahwa sebelum ada putusan, lahan sawit di Pondok Cabe tersebut diserahkan dan dipercayakan kepada termohon untuk menjaga, mengambil buah, mengawasi dan lahan tidak dijual kepada orang lain. Semua masukan maupun keberatan dari termohon telah kami catat. Nanti Bapak tanda tangani berita acara hasil pertemuan hari ini, Senin, tanggal 28 Juni tahun 2021. Lahan ini kami serahkan ke Bapak Ramses Marbun untuk mengawasi, memanen, menjaga dan tidak dijual ke yang lain sebelum ada keputusan berkekuatan hukum tetap, pungkas Siti Fatimah. Dalam sidang lapangan sita eksekusi berdasarkan penetapan Ketua PN Rohil nomor 4X 2021 PN Rel tanggal 31 Mei tahun 2021, dinilai banyak kejanggalan oleh tim kuasa hukum termohon. Pertama, agenda sidang lapangan ditetapkan pukul 9 WIB, sedangkan pihak PN dan pemohon baru tiba di lokasi pukul 15.20 WIB. Kedua, pemohon AN, Jusman Sagala tidak ikut bersama-sama dalam acara sidang lapangan yang sedang berlangsung. Padahal, Jusman Sagala ada di sekitar lokasi dengan menutup diri di atas mobil Avanza warna hitam dan disaksikan oleh Pak Eva alias Napit bahwa Jusman Sagala ada di atas mobil sambil membakar rokok. Namun saat dimintai hadir kepada PH Sartono, Justeru Sartono bungkam. Ketiga, lokasi didirikannya plang sita eksekusi oleh PN Rohil tidak pada tempatnya yaitu di Pondok Pulau, sedangkan dalam penetapan Ketua PN Rohil berada di Pondok Pulau. Namun PN Rohil memasang plang itu di daerah Pondok Cabe yang merupakan lahan milik Ramses Marbun. Keempat, pada saat PN Rohil melalui Panitera Siti Fatimah mengajak kedua belah pihak pemohon termohon, dan saksi lainnya untuk melihat lokasi dan batas lahan secara bersama-sama, namun pemohon keberatan tidak bersedia ikut melihat lahan dan batas lahan dimaksud. Kelima, kuasa hukum pemohon, Sartono dalam pernyataannya bahwa Rinaldi yang merupakan perangkat desa sebelumnya, saat ini, Senin kemarin, Rinaldi ada dan turut hadir dalam acara sidang tersebut, namun setelah di-cross-check kebenarannya oleh termohon disaksikan pihak PN Rohil, ternyata tidak ada dan tidak ikut hadir dalam sidang tersebut. Lagi-lagi, saat ditanya ke pemohon Sartono, malah bungkam. Dalam kesempatan, riaubangkit.com mewawancarai kuasa hukum pemohon, Sartono terkait kebenaran kepemilikan lahan sebagaimana diklaim oleh Jusman Sagala. Sartono mengakui bahwa benar Jusman Sagala sebagai pemilik lahan. Ketika ditanya apa dasar Jusman Sagala mengklaim lahan milik Ramses Marbun beralih menjadi milik Jusman Sagala, apakah bisa dibuktikan sesuai surat aurat kepemilikan sesuai aslinya? Sarto mengakui benar ada surat aslinya, namun sudah diserahkan ke PN Rohil semuanya. Saya kira sudah benar bahwa lahan ini milik Jusman Sagala, surat-suratnya ada, bahkan di atas lahan 30 hektar ini ada 15 suratnya. Semua sudah kami serahkan ke PN Rohil untuk diproses kelanjutannya, kami tidak bisa menunjukkan suratnya ke media, silakan ditanyakan saja ke PN Rohil, kata Sartono. Dalam kesempatan di lokasi yang sama, kuasa hukum termohon, Rudi P. Tampu Bolon didampingi Mulyadi, Hoasun dan Ramses Marbun kepada riaubangkit.com menegaskan pihaknya tetap mengawal perkara ini hingga titik akhir proses hukum. Kami tetap mengawal dan mengurus perkara ini sampai titik akhir. Karena kami menilai kasus ini ada kebenaran di pihak termohon. Sebagai pengacara, kami tidak akan membela yang salah dan perkara yang tidak jelas. Kalau kasus ini tidak jelas, kami tidak akan mengurusnya, tegas Rudi. Terakhir, Panitera PN Rohil, Siti Fatimah, SHMH menyampaikan sekaligus isyarat semangat kepada Ramses Marbun bahwa PN Rohil tidak akan terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan. Justeru PN Rohil sangat berterima kasih kepada termohon atas beberapa masukan yang disampaikan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Percayalah Pak dan berikan waktu buat kami untuk mempertimbangkan semua apa yang terjadi hari ini. Saya sangat yakin bahwa tim kuasa hukum Bapak adalah pengacara-pengacara handal dan profesional. Bapak tidak salah memilih mereka. Sampai ketemu di persidangan berikutnya, ucap Siti. Dilaporkan Ali Amran Piliang TV Riau Bangkit dari Rokan Hilir.